kerja konstruksi dan gimana capainya orang kerja konstruksi itu tadi. Kadang mereka pun nggak tahu, nggak dikasih resume atau pemberitahuan pas waktu sampai sana kerja itu bakalan berat banget. Terus gajinya kecil. Enak kalau kita bilang gajinya 25 juta. Wah kaya orang tuh kan. Suku mati sampai situ ada yang that bullshit sampai seperti itu dan merasa mana orang yang bilang seperti itu. Cuman karena apa menarik PMI agar masuk ke dalam sini, otomatis kalau mereka diberangkatkan ke Jepang, maaf ya dapat uang. Jadi dapat uang nanti kalau udah sampai Jepang kan mereka nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab kan pihak yang ada di Jepang. Nggak ada keterangan sama sekali kerjanya seperti apa, tiba-tiba sampai Jepang kerjanya berat, gajinya kecil, itu kena potongan-potongan apa, sampai ngeluh di TikTok apaan sih jadi nggak seru lagi sebenarnya. Job tidak sesuai kontrak. Tidak sesuai kontrak. Di Hongkong job tidak sesuai Akhirnya cuma kontrak. masalah-masalah seperti itu tadi sebenarnya Pak. Terus Hampir mungkin sama. ya hampir Shock. sama dimanapun negara, cuman ya hampir mirip, cuman masih kalau mungkin di negara Hongkong atau di ini masih banyak tanggung-tanggungan dari negara, masih banyak yang keluar itu masih ada. Kenapa di negara yang sebenarnya punya hukum dan kriteria yang lebih bagus malah kita yang kalah loh Pak. Itu yang saya maksudkan Pak. Kalau memang misal butuh tenaga kerja, ini tadi sebenarnya saya dapat amanat dari Pak Deden yang dari Kyodai, terus ada Pak Lubis yang dari apa tadi? Hokkaido. Yang dari Hokkaido itu bapaknya ya Sapporo, dia itu kayak ini apa tentang apa Mas? Saya lupa, maaf ya, dia dari Sapporo itu tadi dia kayak perkumpulan rakyat tani di Hokkaido Pak. Jepang ya? Di Jepang, di Hokkaido. Cuman dia ini di Sapporo-nya Pak. Soalnya di sana sepi. Ini karena dinginnya. 31 tahun. Terus yang ini Pak saya kemudian ini Mas Juni, dia seorang SU Jepang juga Pak. Ya saya cuman influencer, saya mau oke lah fine, saya mau menyebarkan berita di konten kreator. Selama ini saya nggak mau film karena apa, nggak mau menanggung beban, tapi udah terlalu banyak banget yang DM atau apa sama yang tadi yang telepon Bapak Vera tadi udah lama sampai Mbak Asin pergi, yang lainnya memang followernya banyak tapi nggak mau bermasyarakat. Wis nambah padahal tanggunganku sebenarnya banyak banget, tapi gak apa-apa, mungkin dengan amanat ini saya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan, tapi bebannya itu tadi terlalu berat banget. Begitu lihat manggung ke depan ada dalam panggung karena dengan suara yang gak aneh banget, terus habis itu berkumpul di depan, percuma kalau saya ngomong sama orang-orang tapi ternyata mereka nggak mau dengar, cuma keluar karena lapar. Ada yang minta karena kok lama banget. Ya insya Allah tadi punya serinya sebenarnya seperti ini tadi poin-poinnya pengen sebenarnya bagaimana cara penindaklanjutannya itu tadi yang jadi pertanyaan saya nanti sebelumnya. Nihonno Jimso. Ya tadi Mosaki Icho tadi Moshi Atara bahasa Jepangnya bukan kalau misalnya benar-benar mau mendirikan di Jepang Pak, kalau bisa ada yang namanya tempat itu di situ Aichi-ken di Nagoya, di tengah-tengahnya Jepang. Jadi di situ banyak banget anak Indonesia di situ. Iya, tengah-tengah antara kita juga. Nagoya. Tengah-tengah antara kita juga. Mas Kansai, daerah Kansai. Oh bukan, Kansai beda lagi Mas, Osaka. Atas lagi. Osaka lebih ke Bawah lagi. Mas Jo ini kebetulan di Osaka dan saya di Kanagawa di daerah Kokono situ. Jadi tengah-tengahnya situ. Nah kalau pas kebetulan di Aichi itu Nagoya kita banyak banget orang-orang Indonesia. Kalau di Tokyo mungkin kerjanya apa? Gesa lah. Gimana Pak? Jadi gesa. Jadi gini dong saya karena lakinya ini Bapak. Agak dikit kok Pak. Tapi teman Jepangnya banyak Pak. Kelihatan dari ngomong ke orang Jepang dia. Iya sudah. Apalagi? Jadi gini Mas, apa namanya? Sebenarnya ada kekerasan apa masalah dari masing-masing anak PMI tadi, Mangun tadi. Itu kalau menghubungi pihak KBRI, ini maaf ya, aku sebutkan langsung KBRI atau KJRI, itu kadang hotline pun ya, itu kadang responnya telat. Saya sempat menyuarakan, saya diundang di KJRI, saya menyuarakan itu, benar, karena apa? 2 hari yang lalu, itu saat ada gemeteran itu, ada anak dari kakek, dia dipukulin sama orang Vietnam. Jangankan mau bela diri, ya kan, nafas aja susah. Udah tengah malam, hotline
kasih. Kasih. Loh kalau ranah saya sebagai apa? Kita nggak ada tenaga pak. Tapi anak-anak kalau nelpon saya kan saya langsung tak soundingin ke orang Kajari pak, karena saya ya dekat gitu. Aku selalu bilang kenapa hotel ini kenapa nggak dipegang? Loh ini masalah nyawa. Ya, ya. Lah, sedangkan anak itu udah diasingkan. Ya saya mau nggak mau saat ada undangan dan sebenarnya nggak ada sesi seperti itu, saya menyuarakan pak. Langsung besok ya langsung di. Waktu itu saya tegur juga. Siapa yang megang handphone untuk hotline? Saya bukan mau mempermalukan, tapi saat dia bilang itu, aku bilang tolong lihat 2 hari lalu apa nggak bener nggak laporan ini, karena larinya ke saya. Karena apa? Anak-anak kenapa kenal sama saya itu karena saya ini apa ya? Sosial Ya, media. saya anak-anak orang kuliah saya ikutin, seorang pekerja ikutin, ya orang-orang yang senior saya ikutin juga. Jadi apa keluhan mereka kadang lari malah ke kita ini yang dekat sama mereka gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sosial media. Karena kita sebenarnya nggak punya power pak. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau kan saya tadi udah bilang saya cuma tiktoker dan juga bukan sebenarnya akun kreator juga sih pak. Cuman saya berkonten cuman biar itu style bahasa saya itu bisa mereka tiru gitu loh pak. Dan mereka tuh ya alhamdulillah suka, mungkin bukan punya follower yang misalnya ratusan ribu tapi alhamdulillah hampir 70% anak di Jepang yang PMI yang ada di Jepang itu mengetahui saya karena dengan sistem yang mau merakyat, yang mau mempelajari mereka dengan secara tidak sengaja. Mau mendengar ya. Nah, kalau saya jadi Pak Guru nggak bisa Pak, saya bukan orang sekolah, saya belajar dengan diri saya sendiri, jadi untuk baca tulis angkat tangan mungkin. Ngomong aja berarti. Berarti ngajarin dengan versinya masnya. Dengan my style. Ya, sebenarnya kita ngelatih di mentalnya sih pak. Iya, kasih sebenarnya semangat, di mental, kasih biar semangat, dia ya. bisa bertahan dan bisa untuk menjadi Iya. lepas dari masalah itu aja sebenarnya. Berarti sebentar saya potong dikit ya. Berarti kita nih dari Jepang dan kami dari Hong Kong kita sama. Dan juga pasti. kita penguatan mental, bahasa dan juga bagaimana caranya melepaskan diri dari masalah di negara orang. Benar nggak? Iya. Jadi karena beban mental seperti yang tadi dikatakan bahwa saat kita tidak bisa berbahasa, maka tekanan itu lebih parah. Bisa dibilang Jepang sama dengan Hong Kong membunuh tanpa menyentuh. Dari kata-kata mereka yang begitu jahat, yang kadang-kadang tidak difahami, membuat kita down sampai kita nggak bisa bernafas. Nah, sorry Mas, tadi namanya siapa? Nama saya Korul Effendi. Tapi Aduh, kena spill ini di YouTube, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ah, Tapi tadi- panggilan saya di Jepang juga Effendi. Fendi, Pak Dubes kalau Kajeri sama Kaberi taunya saya Joe Effendi. Joe Fendi. Sama. Tapi kan tadi mengatakan bahwa KJRI agak, sorry, bisa dibilang lelet. Itu sebenarnya sama nih, sebenarnya Pak Beni nih. Ya. Sorry ya. Ya sudah. Iya makanya kan ini tugas Pak Beni Iya, kita nggak untuk usah berbicara dengan yang lebih punya stakeholder. Karena kan stakeholdernya bukan di Pak Beni juga. Jadi Pak Beni tapi bisa mengkonekkan secara langsung ya Bu ya. Jadi harapan kita sama nih, ternyata tujuan kita untuk duduk di meja ini sama. Iya, memang itu yang ditujukan. Karena kenapa Mbak? Yang benar-benar mau bermasyarakat itu susah banget. Terus di sisi lain, Individualis. Jepang begitu. fine, oke. Kalian memberikan aku kekuatan untuk memberikan amanat ini tadi. Mau tak sampaikan, tak sampaikan. Oke, tak sampaikan. Terus kalian butuh informasi. Maaf Pak, saya awam, nggak tahu tentang PMI sudah. Cuman karena keluhan-keluhan mereka yang saya memberikan diri untuk langsung ngomong kepada Bapak, tolong. Memang kalau Bapak Badan BP2 ini memberikan sebuah power untuk kita, fine. Terus Pak, saya merupakan siap terbang untuk memberikan informasi yang Bapak berikan kepada mereka itu tadi. Dan tapi di sisi lain, ya tolong Pak, kalau misalnya ada yang berpikiran jelek tentang saya yang nggak tahu tiba-tiba nusuk dari belakang, juga nggak tahu, tiba-tiba seret dor. Ada timnya sendiri. Tidak, Mas, tidak, bukan tidak. ini Mas, bukan ini. Tapi bentar dulu. Saya marah. Jepangnya udah terlalu perasuk Mas. Bukan dulu. Saya malah berasa bersyukur sebenarnya Pak. Ya. Ya dalam istilah kalau dalam istilah mati syahid. Lanjut. Mati karena perjuangan. Bolehlah aku berjuang, misalnya kalian bisa bangga punya rumah megah mewah dan terus habis itu sorak-sorai dengan keluarga kalian, mempunyai apa yang Gede. dan saya masih tetap tinggal di hutan istilahnya. Karena ya udah dapat aman itu, jadi sampai kerja aja tinggal besok pulang ini paling aduh. Ini
ini satu tim juga ternyata rela melepaskan semuanya demi sebuah perjuangan dan banyak orang yang tidak pernah melihat mereka. Kenapa? Kita lebih nggak tahu mengidentitaskan diri kita itu sebagai influencer atau konten karena kita kan nggak di satu seperti yang Mas bilang, kita nggak dibiayai oleh siapapun. Apapun yang kita lakukan kita biaya sendiri. Tapi kita lebih ke moral. Kan tidak sanggup kan melihat orang lain tersiksa tadi. Ya kemanusiaan dan hati nurani itu aja. Seperti yang Saman katakan tentang nyalip dan apa itu, saya rasa Pak Beni bukan seorang penyalip ya, dia malah ugal-ugalan Mas. Jadi, sorry Pak. Bukan nusuk, sampai digeret. Ayo mana yang bermasalah? Ayo kita pukulin bareng-bareng. Jadi karena saya sendiri merasakan ya, seperti Pak Beni itu ugal-ugalan Mas kalau membela. Tapi kita berdasarkan fakta. Mungkin faktanya harus dikoordinasikan seperti yang saya ada. Tapi masalah salib menyalip dan menyenggol mungkin beliau masih belum. Cuman dia ugal-ugalan. Butuh rem cakram untuk dia. Jadi kalau ada sesuatu mungkin Masnya juga harus menjadi spion buat beliau. Karena kalau jenengan ngasih masalah tanpa spion, dia ugal-ugalan Mas. Dia nabrak mana-mana. Jadi kalau sekarang sempat iya Pak ya, saya nyinggung. Kalau di tentang itu alhamdulillah sempat dengar juga. Iya, sempat dengar juga. Memberikan diri. Wong nek setele nek dalam bahasa Jawa nek. Wong nek wis setele sangar. Aku selalu besangar, Mbak. Ya, Busidonya ini Busido. Enggak mau kalah sebenarnya, Pak. Yang orang atas saya mau bergerak keren, saya bisa lebih keren dari Bapak yang ada di atas saya tadi. Yang penting satu, bisa mengayomi, benar-benar melindungi. Sampai banyak yang bertanya, Pak, maaf nih Pak, bahas masalah politik nih Pak. Karena juga sama. Ada yang bilang seperti ini Pak. Mas Aski, sama nyoblos mana? 1, 2, 3. Maaf ya, kalau masalah nyoblos udah ada pilihannya di sini Pak. Saya tidak mau nyebut namanya, tapi paling tidak saya yang berharap itu tadi kalau memang beliau ini tadi mau benar-benar menjadi presiden yang terpilih, tolonglah Pak ayomi yang benar-benar pejuang devisa, yang benar-benar membantu perpajakan atau dalam segala hal tentang penegakan ini tadi dijaga benar-benar dalam segi apapun, juga memberikan istilahnya keistimewaan setelah mereka bekerja di luar pun pas balik ke negara pun ada lapangan kerja buat mereka. Itu aja sih. Saya yang pertanyakan ini penanganannya itu ada apa? Udah cukup pertanyaannya. Iya bentar lagi. Sebelumnya ini tadi lupa Pak, ini udah termasuk masuk video mau perkenalkan dulu, masih banyak yang belum tahu sebenarnya. Mereka benar PMI Pemagang Indonesia, tapi belum tahu tokoh-tokoh berperan siapa-siapa yang berperan dalam bidang BP2M ini tadi, termasuk makanya saya tadi sebenarnya grogi banget tokoh-tokoh bakalan yang menyelamatkan para PMI yang ada di negara-negara ini tadi, ingin memperlihatkan tokoh-tokoh seperti apa itu Pak. Jadi saya menyampaikan terima kasih ya, dan ini adalah cara yang harusnya dilakukan oleh siapapun yang menyebut dirinya sebagai pemerintah secara personal maupun kelembagaan. Pemerintahan modern itu adalah pemerintahan yang semakin terbuka, transparan, dan dalam mengambil keputusan itu selalu melibatkan publik. BP2MI 3 tahun terakhir, setiap kegiatan selalu live. Bahkan kita sudah start 2024 kemarin, ketika kita dapat dana nih dari negara kemarin, kita publish. BP2MI 2024 mendapatkan dana 530 miliar. 390 miliar itu kita breakdown untuk kegiatan apa saja. Nah ini hal baru dan tidak ada kementerian lembaga yang berani membuka itu. Saya prinsipnya seperti Ahok lah, karena saya juga pengagum Ahok. Sepeser pun uang negara itu bersumber dari rakyat. Rakyat itu berhak tahu. Ya kalau pakai bahasa saya, karena saya nggak biasa basa-basi. Gua udah pilih lo ada di pemerintahan ya. Yang milih kan rakyat. Oke. Supaya lo bisa kerja buat gua, buat rakyat, gua kasih duit ya. PMI nyumbang berapa? 159,6 triliun per tahun. Itu yang selalu saya sampaikan di setiap kesempatan, yang selama ini justru itu di-keep, disembunyikan. Ketika itu disembunyikan, maka cara pandang, mindset orang, termasuk para penyelenggara negara itu sangat menyakitkan. PMI dinilai sebagai orang rendahan. PMI dinilai sebagai orang-orang yang sebenarnya menjadi beban negara. Sehingga apa? Perlakuannya dihinakan, direndahkan, dilihat sebelah mata. Jika ada pikiran seperti itu di kepala setiap pejabat,
dia adalah pejabat jahat menurut saya. Kenapa? Di negara demokrasi, termasuk negara maju, tidak ada negara yang punya sumber keuangan yang sebesar-besarnya itu justru berasal dari rakyat. Kita ini semua tidak lepas dari pajak rakyat. Di Amerika itu masyarakatnya kena pajak juga. Nah itu kan untuk sumber keuangan negara. Nah saya katakan kepada teman-teman, kita ini digaji oleh mereka loh. Tiap bulan terima gaji dari kantor. Gaji itu untuk anak istri kita bisa makan di rumah setiap harinya, bisa belanja apapun yang dibutuhkan. Anak-anak kita bisa sekolah dari uang itu juga. Pejabat sekelas saya menteri, mobilnya itu apa? Alphard. Ya. Dan itu demi Allah, demi Tuhan, bukan dari nenek moyang kita. Disiapkan oleh rakyat. Gaji tiap bulan, fasilitas. Saya dapat mobil dinas, juga rumah dinas. Bayangin, kurang apa baik rakyat ini. Sehingga kalau setiap pejabat tidak care, tidak berjuang sungguh-sungguh kepada rakyatnya yang memberikan dia gaji, kita sesungguhnya sedang dipimpin oleh para pejabat yang jahat. Sehingga tadi, ya kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Ya udah, Anda punya kepedulian. Minimal cara peduli itu dengan memelihara cara pandang baru. Cara pandang barunya gimana? Kalau dulu dianggap beban negara, orang bermasalah, orang rendah, kita sekarang udah campaign. PMI itu adalah pahlawan devisa. Karena dia pahlawan, dia diberikan perlakuan hormat oleh negara. Dia harus dimuliakan oleh negara. Dia harus diberikan dan disiapkan fasilitas-fasilitas istimewa. Makanya jangan heran, sekarang PMI punya lounge di bandara. Ada 8 lounge. Yang biasa masuk di lounge itu kan pejabat penting negara, kemudian orang-orang kaya. Sekarang PMI punya lounge. Tahun ini 2024 kita bangun 2 lagi. Kertajati, Jawa Barat, dan Makassar. 2 bandara lounge. Fast track. Nanti kalau Anda berangkat, kalau PMI, tidak perlu nanti antrian panjang, berdesak-desakan, apalagi tiba di tanah air. Itu ada jalur khusus yang sederajat dengan ofisial diplomatik. Itu perlakuan kita. Ya, karpetnya itu warna biru bertuliskan VVIP, pekerja migran Indonesia. Very very important person. Udah seperti itu sekarang. Mau berangkat, dibekali credential letter. Mau berangkat. Surat saya tanda tangani atas nama negara, logo Garuda dan merah putih. Dia bawa surat itu kalau Anda mau terbang sebagai pekerja pertama yang mau berangkat, baru serahkan ke majikan Anda. Ya, bayangin, mungkin majikannya bukan orang terkenal di Jepang, di Korea, orang biasa, acara kenegaraan juga nggak pernah diundang. Tiba-tiba dia menerima surat dari pemerintah Indonesia. Dia bangga. Akhirnya dia respect dengan negara kita. Ketika respect dengan negara kita, harapannya ikhtiarnya adalah dia respect dengan para pekerja kita dan dia akan memperlakukan dengan cara-cara baik para pekerja kita. Oke. Ini yang sedang kita perjuangkan dan perubahan mindset paradigma yang ada di chip kepala para pejabat yang selama ini memandang rendah itu dibongkar. Makanya saya selalu katakan, pahlawan devisa lo bisa makan tuh dari uang mereka. Anak istri lo bisa makan tuh, para pejabat dari presiden sampai ketua RT itu dari mana? Uang rakyat, demi Allah itu bukan dari nenek moyang kalian. Saya ngomong, presiden sampai RT itu terima uang honor bulan itu dari mana? Bukan dari uang nenek moyangnya, dari rakyat. Nah oke. Apa yang BP2MI lakukan? Tentu satu, kita harus membuat regulasi yang menunjukkan negara berpihak kepada PMI, negara hadir. Kedua, ya, membuat layanan yang mudah, cepat, dan murah. Selama ini kan PMI ya jadi mangsa, jadi objek. Kita rubah, PMI harus jadi subjek sekarang. Ya, dari cita-cita negara, dari program-program tujuan nasional yang dikonstruksikan dalam program-program kerja kelembagaan. Memang belum ideal, tapi harus segera dimulai. Oke, sekarang bagaimana pelindungan? Di luar negeri, siapapun mereka yang disebut warga negara Indonesia, siapa pelajar, mahasiswa, termasuk PMI, undang-undang sudah membagi tugasnya perwakilan Republik Indonesia. BP2MI tidak ada kewenangan di sana, ya, tidak ada kewenangan di sana. Walaupun cara-cara kita yang extraordinary akhirnya terpaksa kita lakukan. Misalnya kita intervensi, misalnya ya kita sedikit melakukan tekanan. Padahal kalau mereka mau menolak bisa juga, ini bukan urusan lo, ini urusan gua di perwakilan, jangan ikut campur misalnya. Nah undang-undang itu udah membagi habis. Tadi saya gambarkan 106.000 dideportasi. Yang mengembalikan mereka ke Indonesia itulah perwakilan Republik Indonesia. Biaya negara. Sampai di sini kita yang jemput.
kita jemput di bandara, petugas kita udah siap di sana. Kemudian kita pulangkan ke kampung halaman atas tiket kita, biaya kita lah. Itu pembagian tugasnya kan. Yang sakit tadi berapa? Hampir 3.600. Ya, kita jemput di sini, kita tanyakan kepada keluarganya, apa masih perlu dibutuhkan untuk kami lanjutkan perawatan? Siap? Oke, kita rujuk langsung ke rumah sakit. Ada masuk rumah sakit Polri, kerjasama sama kita. Ya, kita bayar mereka tiap tahun. Nah, hingga sembuh biaya kita. Setelah sembuh kita pulangin, misalnya ke Makassar, ke Sulawesi, ke Kalimantan, atas biaya kita, BP2MB. Jenazah kita jemput di bandara, kita siapkan ambulan, dan ambulan ini harus membawa sampai di kampung halaman. Ngirim barang aja udah beracara, apalagi ngirim orang jenazah. Itu perlakuan negara, penghormatan yang pembagian tugasnya tadi. Ya, ada tugas perwakilan, ada tugas. Walaupun tadi memang ada problem-problem lapangan, lambat merespon, bahkan tidak ada yang bisa dipulangkan. Nah, itu yang saya katakan, lapor kepada kami yang menindaklanjuti. Mungkin kalau suara PMI tidak terlalu didengar, kan kalau gini lah, kalau komitmen perwakilan jangan diragukan karena mungkin negara. Tapi kalau oknum itu ada di mana saja, yang brengsek, yang nggak benar. Di kantor saya juga ada oknum brengsek dan nggak benar. Saya paling fair. Ya, di Republik ini akan selalu kita bertemu dengan oknum-oknum brengsek, pengkhianat negara, pengkhianat merah putih akan selalu ada. Nah, oknum-oknum inilah yang harus kita bersihkan. Sehingga kalau nggak begitu, ya udah pimpinan. Kenapa saya selalu membuka diri untuk komunikasi lewat Facebook atau setiap kegiatan kita lain? Karena saya ingin dengar langsung. Ayo dong beri masukan pada saya. Karena prinsipnya bullshit dan omong kosong jika negara mengklaim dirinya sebagai body, ya, kekuasaan yang bisa menyelesaikan semua masalah, bohong. Bullshit dan omong kosong jika orang-orang yang ada di pemerintahan ini merasa dia mengetahui semua masalah dan bisa menyelesaikan semua urusan, bohong. Bohong. Artinya kalau kita jujur kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah, siapa yang harus kita gandeng? Masyarakat. Ada NGO. Kenapa kita ngundang hari ini termasuk YouTuber, TikToker, ya? Kenapa? Karena mereka juga adalah orang-orang yang paling banyak menjadi tumpuan. Katakan tidak tumpuan menyelesaikan masalah, tapi tumpuan curhat. Mereka-mereka yang mengalami penindasan, ya, mengalami penderitaan, dan akhirnya alhamdulillah kan dari YouTuber, TikToker ini kita ingin, ayo dong sampaikan juga ke kita. Seperti yang Mas sampaikan, ini kan sampai nih. Ini ada beberapa hal yang selama ini kita tidak mampu potret. Alhamdulillah kan, kita potret nih. Ya, termasuk usulan tadi. Iya ya, kenapa nggak dipikir? Saya tadi udah ngomong dalam diri saya. Iya ya, kenapa kita nggak pikir? Masalah penguatan. Oke. Sekarang skema penempatan, Mas. Skema penempatan itu ada yang ditempatkan oleh perusahaan. Namanya private to private. Kalau Jepang kita punya G2G juga ya, government to government. Kalau G2G A sampai Z itu tanggung jawab BP2MB. Tapi ingat, kalau yang ditempatkan oleh perusahaan, BP2MB tidak punya wewenang. Apalagi bicara tentang kapasitas, kompetensi mereka. Untuk yang private to private, intervensi BP2MB hanya memastikan dokumen mereka lengkap atau tidak. Satu, memastikan. Kalau lengkap, oke. Kita lanjutkan dengan intervensi negara yang kedua, pembekalan. Pembekalan itu lebih kepada, itu pun pendek waktunya. Hanya berapa? Hanya 8 jam. Saya ini udah marah-marah Mas di gedung DPR, ya, meminta kepada teman-teman parlemen, kepada menteri. Saya katakan, intervensi negara itu kan untuk memberikan pembekalan. Bagaimana pemantapan ideologi mereka. Mereka ini mau kerja di negara lain. Bagaimana mereka paham hukum negara setempat, agar mereka tidak menjadi orang yang nanti suatu saat melanggar hukum negara setempat. Itu kan memalukan negara. Selain juga tentu akan berakibat ya hukum yang mereka tanggung. Bagaimana dia memahami adat istiadat, bagaimana karakter dan mentalnya dibentuk. Orang kalau udah keluar dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja berarti mentalnya usia. Nah, kalau tidak siap tadi dia down, berbahasa karena kemampuan berbahasa minim, ya, kemudian di Jepang yang kulturnya misalnya ceplas-ceplos bahasa blak-blakan agak keras, akhirnya dia merasa terintimidasi, dia bunuh diri. Nggak sedikit yang begitu, ya, depresi, hilang ingatan tidak sedikit yang begitu. Kalau ditanya siapa yang salah, negara. Ada nggak pejabat negara yang berani menyalahkan negaranya? Saya katakan ini negara, karena negara ini saya katakan terlalu pelit kepada PMB. Itu bahasa saya.
kita ingin devisa dari mereka, tapi kita pelit untuk memberdayakan mereka, menguatkan kompetensi mereka. Makanya kemarin kita usul yang P2P itu berapa hari, Pak? 3 ya? 3 hari. Saya ingin 3 hari dong, supaya di situ semua kementerian lembaga ya, orang-orang expert dari kampus untuk mental, untuk karakter, untuk memahami hukum, adat istiadat negara setempat, kan gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan waktu yang sangat cukup. Oke, sekarang LPK bahasa bukan kewenangan kita, karena rata-rata mereka diberangkatkan lewat, kalau Jepang magang, Pak ya. Ada SSW juga. SSW ya, yang mandiri. Jadi mandiri itu orang punya kemampuan, dia berselancar di internet mencari lapangan pekerjaan, kemudian dia melakukan lamaran, perikatan perjanjian, udah dia terbang. Itu mandiri bisa, ya, tanpa ada intervensi negara untuk memberikan